Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2C, kelompok 3, akan menyampaikan mengenai cahaya dan alat optik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu saya, Nabila Khoirunisa dengan NIM 2021800091. Saya Aman Kunanti dengan nomor induk mahasiswa 2021800092. Saya Siti Umu Sofia, nomor induk mahasiswa 2021888. Yang pertama yaitu cahaya. Saya akan menjelaskan tentang percobaan cahaya. Nah, apa itu cahaya? Cahaya merupakan suhu tenaga berbentuk gelombang yang dapat membantu kita untuk melihat. Nah, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya yang dapat merambat lurus. Praktikan cahaya merambat lurus, maka bahan yang digunakan adalah kertas karton yang dilipat menjadi dua, tengahnya yang dilubangi sebanyak 3 buah. Yang kedua, senter. Makanya yaitu arahkan lampu senter pada kertas dengan posisi mendatar atau sejajar. Sedangkan yang kedua, perhatikan terang yang terbentuk di kertas. Pastikan pada kertas itu akan terbentuk daerah terang yang terbentuk bulat. Sini saya akan menjelaskan tentang cahaya yang dapat dipantulkan. Alat dan bahannya yang terdiri dari cermin, kardus, dan senter. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Dan yang kedua, letakkan cermin di atas meja. Yang ketiga, susun senter dan kardus. Dan yang keempat, berikan pencahayaan pada lampu senter. Lalu, apa yang terjadi? Terjadi adalah terbukti bahwa cahaya senter yang dapat diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Jenis pemantulan cahaya yang terjadi adalah pemantulan teratur yang terjadi bila cahaya senter diarahkan ke permukaan yang rata dan licin seperti cermin, sehingga arah pemantulannya beraturan. Untuk sifat cahaya yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya itu sendiri yaitu ketika cahaya merambat ke segala arah melewati dua medium benda yang memiliki kerapatan yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Contohnya ketika sumpit dimasukkan ke dalam gelas kaca dan diberi dengan air jernih. Nah, ini merupakan contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Nah, untuk sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus segala benda bening seperti mika, gelas kaca, botol kaca, dan juga air mineral atau air jernih. Berikut contoh mengenai cahaya dapat menembus benda bening. Nah, untuk contoh cahaya dapat menembus benda bening, kita membutuhkan toples kaca dan juga senter. Ketika cahaya diarahkan kepada benda bening, maka cahaya tersebut dapat menembus seperti pada gambar. Nah, untuk sifat cahaya yang kelima atau yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Dari sifat cahaya dapat diuraikan, biasanya kita bisa melihat hal tersebut ketika setelah turun hujan, yaitu munculnya pelangi. Untuk selanjutnya, saya akan
menjelaskan mengenai proses munculnya pelangi. Yang kedua yaitu alat optik. Yang selanjutnya adalah alat optik. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Alat optik ada 5. Yang pertama adalah mata, yang kedua loop, yang ketiga kamera, yang keempat mikroskop, dan yang kelima adalah teleskop. Untuk alat optik yang pertama adalah mata. Bagian luar mata terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Alis mata yaitu rambut halus yang ada di atas mata, fungsinya untuk melindungi mata dari keringat. Kelopak mata atau berbera yang terdiri dari kelopak atas dan kelopak bawah, fungsinya untuk melindungi mata dari benda asing atau kotoran seperti debu dan asap. Yang ketiga adalah bulu mata atau rambut halus yang terletak di kelopak atas maupun bawah. Yang terakhir adalah kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Air mata ini sebagai pelumas agar mata mudah bergerak dan Lalu pada bagian dalam mata terdapat konjungtiva yang merupakan membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata. Yang kedua adalah sklera, yaitu jaringan ikat yang kuat. Yang ketiga adalah kornea, adalah selaput yang tembus cahaya. Lalu yang keempat pupil yang menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke mata lebih dalam. Lalu setelah pupil ada koroid, adalah selaput tipis yang lembab. Dan setelah koloid ada lensa yang menjadi organ fokus utama yang membiaskan berkas cahaya. Lalu setelah lensa ada retina, yaitu lapisan bagian dalam yang halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Setelah retina terdapat aqueous humor atau cairan yang ada di balik kornea. Setelah itu terdapat vitreous humor atau badan bening ada di belakang lensa. Setelah itu, terdapat bintik kuning yang berada di retina dan paling peka terhadap cahaya. Setelah vitreous, terdapat saraf optik yang merupakan saraf yang membentuk kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Setelah otak, terdapat otot mata untuk menggerakkan bola mata sehingga bola mata dapat bergerak. Untuk alat optik yang kedua adalah loop. Loop terdiri dari tangkai loop, skrup pengendali, kepala atau bingkai, lensa cembung. Tangkai loop merupakan tangkai yang dipakai untuk pengamat untuk memegang loop. Yang kedua, penghubung. Skrup penghubung ini memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Yang ketiga, kepala atau bingkai loop yang berfungsi sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Yang terakhir adalah lensa cembung loop yang berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Lalu untuk alat optik yang ketiga adalah kamera. Kamera sederhana terdiri dari lensa cembung, diafragma mata, shutter, dan film. Lensa cembung berfungsi membentuk bayangan nyata dan terbalik pada film. Diafragma adalah celah yang dapat diatur berbentuk lingkaran dengan diameter D yang berubah-ubah. Diafragma berfungsi mengendalikan jumlah cahaya yang mengenai film. Film berfungsi merekam bayangan nyata yang terbentuk lensa kamera. Shutter atau penutup juga berfungsi mengendalikan jumlah cahaya yang mengenai film. Makhluk hidup yang bersifat mikroskopik. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, penampang akar, penampang daun. Mikroskop terdiri atas dua lensa cembung, yakni lensa objektif atau dekat dengan benda dan lensa okuler atau dekat dengan mata. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Benda yang diamati ditempatkan pada kaca objek dan disinari bawah.
Cahaya melalui lensa objektif membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Kemudian diperbesar lagi oleh lensa okuler, membentuk bayangan maya dan diperbesar. Penggunaan mikroskop dalam kehidupan sehari-hari adalah pada penelitian dalam bidang biologi, farmasi, medis, dan sebagainya. Sering digunakan mikroskop untuk mengamati benda-benda yang tidak mungkin dapat dilihat dengan mata. Teleskop. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang letaknya jauh sehingga terlihat dekat dan jelas. Terdapat dua jenis teleskop, yaitu teleskop bias dan teleskop pantul. Teleskop bias adalah kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian pipa. Lensa yang besar adalah objektif, sedangkan lensa yang kecil adalah okuler. Objektif membentuk bayangan dan diperbesar lagi dengan lensa okuler. Lensa objektifnya berdiameter lebih besar daripada diameter mata. Berarti banyak cahaya yang dipantulkan oleh objek masuk ke lensa kemudian ke mata, sehingga bayangan yang terbentuk sangat jelas dan detail. Untuk teleskop pantul adalah mempunyai cermin cekung pada lensa objektifnya. Cahaya yang dipantulkan objek jauh masuk salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lain pada ujung yang lain. Cahaya yang dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar dalam tabung, kemudian memantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi memperbesar gambar. Penggunaan teleskop dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengamati benda-benda langit seperti bintang atau planet agar tampak lebih jelas. Sekian video dari kelompok 3, semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.